Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Faya ibadallah, alaikum bitaqwallah bimtisali awamirihi wajtinabi an jami'i nawahi ay bittiba'is sunnah rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa alaikum bitilawatil Qur'an wa tadarrusihi fa innahu hudal linnas wa shifaan wa rahmah lil mu'minin. Kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita masih mendapatkan satu kesempatan untuk mengaji, mempelajari agama kita dengan sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengaji itu adalah untuk kebaikan kita, dan mengaji itu adalah amal soleh. Mengaji itu adalah bekal menjalani kehidupan di dunia, dan mengaji itu juga menjadi bekal untuk bisa menyelamatkan orangnya dari petaka, dari azab, dari kesengsaraan hidup di akhirat. Mengaji itu perkara yang sangat penting. Kalau orang tidak mengaji, tidak akan mengerti, dinul Islam. Kalau orang tidak mengerti dinul Islam, maka hidupnya tidak akan bisa diatur, ditata dengan agama Islam. Akibatnya di akhirat nanti akan digolongkan dan dikelompokkan bersama orang-orang yang tidak beriman. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi setiap kali mereka itu dihadapkan atau digiring kepada azab atau neraka. Jadi orang-orang yang tidak beriman, mereka itu akan digiring, akan diseret ke dalam neraka. Mereka ditanya dulu oleh malaikat Zabaniyah, penjaga neraka. Alam ya'tikum nadhir, apa dulu waktu di dunia tidak ada yang menyampaikan peringatan? Apa dulu waktu di dunia tidak ada yang mengajak untuk mengaji? Apa dulu waktu di dunia tidak ada yang membacakan ayat-ayat Al-Quran? Qalu bala, iya, ada orang yang memberi peringatan, yang membacakan Al-Quran, hadis-hadis Nabi itu ada. Qalu bala, mereka menjawab, mengakui. Nah, tetapi mereka jujur waktu itu. Kadzabna, kami mendustakan. Jadi kami mendustakan mereka, tidak mau menerima, dan kami tidak mau mengikuti nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kami. Lalu mereka mengakui, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu disebut di dalam surat Al-Mulk. Lau kunna nasma'u, seandainya kami dulu waktu di dunia itu mau mendengarkan nasihat.
Jadi kalau kami dulu waktu di dunia diajak ngaji itu kami mau, membaca Al-Quran, mengetahui Al-Quran dan hadis kami mau. Aunak kilu, atau kami mau mengerti, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Niscaya kami sekarang tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Nah, itu artinya waktu di dunia itu kalau tidak mengaji nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi kalau tidak mengaji nanti akan ditanya oleh Allah. Oh, sudah ada yang mengajak, sudah ada yang mengundang. Cuman undangan dan ajakan-ajakan itu ya tidak ditanggapi dengan serius. Nah, itulah kita kebanyakan umumnya. Tapi kalau undangannya itu ada makan-makan ngoten niku, ditanggapi dengan dua rius. Gini mboten. Kula jenengan diundang makan-makan gak teko lak sungkan. Bowo. Nggih ya. Niku lak undangan to. Ngenten amplope ngoten. Sawangane gak teko ngoten. Tepo slirane pripun lak ngoten. Akhire nggih disengkak-sengkakne. Padahal teng mriku nggih asal sego sak piring. Bayar pisan. Lah ngoten niku nggih disengkak-sengkakne undangan. Kebaikannya hanya bisa dirasakan sesaat. Datang memenuhi undangan, setelah itu ya sudah. Tapi kalau undangannya Allah Subhanahu wa taala, itu kebaikannya tidak sesaat, selama-lamanya, karena itu adalah kebaikan akhirat. Maka amal perbuatan apa saja yang bernilai akhirat bagi kita orang-orang yang beriman itu, supaya kita itu berusaha untuk lebih mengutamakan, lebih mementing-mentingkan. Ngenek-ngenek no, ngereksak nih ngoten niku. Ya kados kula jenengan ngurusi donya ngoten. Niku lak direkodaya. Dilakukan ikhtiar apa saja dikerjakan ngoten. Walaupun susah, walaupun bekerja keras, walaupun capek, payah ngoten niku, tetap dilakukan. Karena ada hasil. Hasil yang menguntungkan itu adalah hasil nanti di akhirat. Kebahagiaan di akhirat itu yang sebenarnya nanti akan diharapkan oleh semua kepala manusia. Semua manusia nanti akan mengharapkan bahagia di akhirat. Nah, makanya kita mengaji, kita mempelajari ilmu. Nah, itu adalah perkara yang sangat penting. Al-Quran dan hadis dari awal sampai akhir, sedikit demi sedikit kita dengar, kita baca, kita pahami, kita imani, itu mendatangkan kebaikan. Kita datang aja ke masjid itu loh kebaikan. Membaca satu ayat di dalam Al-Quran, alif lam mim, itu tidak satu rangkaian huruf. Baca alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Membacanya saja itu sudah dihitung kebaikan 10. Alif lam mim bukan 10 kebaikan, tapi kita baca alif itu 10 kebaikan pahalanya, lam itu 10 kebaikan, mim itu 10 kebaikan. Nah, kalau kita baca Quran lalu kita pahami isinya, nah maka nilai kebaikan akhirat yang nanti akan diberikan oleh Allah itu berlipat ganda. Maka kita harus senang dan merasa senang, karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita merasa senang, kita senang dan merasa senang, nggih rekodaya monggo dilampahi. Kul, katakan wahai Muhammad, bi fadlihi wa bi rahmatihi, karena karunia Allah dan rahmatnya Allah. Fabidzalika, maka dengan sebab itulah wahai orang-orang yang beriman, fal yafrahu, maka berbahagialah. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk merasa senang, senang dengan karunia Allah, senang dengan rahmatnya Allah.
Karunia dan rahmat Allah itu loh Pak Bu, tidak diberikan kepada semua orang. Ini hanya pilihan saja dan nanti akan diberikan secara khusus dan diharapkan oleh banyak orang. Yahtasu bi rahmatihi mayasa. Allah hanya memberikan secara khusus orang yang dipilih saja. Innallaha yu'tid dunya, innallaha yu'til mal liman ahabba wa man lam yuhib. Kepada orang yang disenangi dan orang tidak disenangi. Orang beriman, orang tidak beriman dikasih dunia. Walakin akan tetapi la yu'tid din. Di dalam riwayat yang lain disebutkan walakin la yu'til iman illa lima yuhibbu. Allah tidak akan memberikan nikmat iman, Allah tidak akan memberikan nikmat dinul Islam ini kecuali hanya orang yang dicintai saja. Maka faman a'tahullahuddin faqad ahabahu. Orang yang diberi oleh Allah nikmat iman, a'tahullahuddin awil iman. Orang yang diberi oleh Allah dinul Islam, orang yang diberi oleh Allah iman itu faqad ahabahu, maka sungguh Allah telah mencintainya. Berarti orang itu dicintai oleh Allah. Dan kalau Allah sudah mencintai seseorang, Allah akan menghendaki kebaikan kepadanya. Dan tanda kalau Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba itu tidak dengan nilai dunia, tapi nilai yang membahagiakan dunia dan akhirat, yaitu dengan iman dan Islam, dengan mengerti dan paham terhadap agama Islam. Man yuridillahu bihi khairan yuhaqqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka orang itu akan diberi paham, dibuat mengerti oleh Allah dalam urusan agama. Dalam urusan agama ini ya Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita bisa mengerti Al-Quran dan hadis? Belajar, kita mengaji. Belum bisa nggih belajar mendengarkan nasihat-nasihat yang dibacakan. Maksudnya begini, kan mudah kita belajar Quran langsung, gitu. Kita belajar hadis langsung kan mudah toh. Selama ini kita bacakan, kita pelajari hadisnya, ini dibaca satu hadis, tidak terasa sudah banyak hadis sebenarnya. Banyak babul ikhlas sudah kita pelajari, kemudian babut taubat, kemudian yang kita pelajari adalah babus sabar, bab tentang kesabaran. Nah, semuanya itu bisa kita pelajari, dan kita belajar itu akan menjadi sebab Allah itu akan memberikan kepahaman, ilmu. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah akan mengajari kalian, kata Allah, perkara-perkara yang kalian tidak tahu. Jadi kalau kita mau belajar mendengarkan nasihat-nasihat itu, kita akan diajari oleh Allah dengan ilmu-ilmu yang sebelumnya belum pernah kita dapatkan. Baiklah Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang seseorang yang mendapatkan pengakuan langsung dari Rasulullah, penetapan dari Rasulullah SAW bahwa seseorang itu menjadi ahli surga. Sebenarnya semua orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang mau beramal soleh, semuanya itu adalah ahli surga, karena akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Hanya saja ada keistimewaan lebih, ada kelebihan-kelebihan. Orang-orang yang disebut oleh Rasulullah berarti menunjukkan pasti masuk surga, pasti surganya. Seperti Abu Bakar min ahlil jannah, Umar min ahlil jannah, Utsman min ahlil jannah, Ali min
ahlil jannah. Disebut oleh Rasulullah, termasuk di hadis sebelumnya imra'atu sauda, seorang perempuan yang kulit warnanya hitam, yang dia itu tinggi badan tubuhnya. Nah, dia juga termasuk min ahlil jannah, termasuk ahli surga, karena keimanannya, karena ketakwaannya, karena amal solehnya. Nah, disebutkan perempuan itu terkena penyakit ayan. Penyakit ayan. Jadi penyakit ayan itu kalau dalam bahasa Arabnya ini usra'u, saya diayankan, saya terkena penyakit ayan. Ayan itu adalah penyakit gangguan saraf pada kepala, sehingga aliran listrik di dalam kepala berlebih, sehingga menyebabkan kadang seseorang itu tidak sadar, kemudian melakukan hal-hal yang dia tidak mengerti. Nah, ini menurut para ulama itu ada dua macam. Ada yang secara medis itu ya, epilepsi itu, semerap epilepsi nggih ayan niku. Kemudian yang kedua itu bisa karena disambar oleh syaiton. Nah, disambar oleh syaiton ini maksudnya adalah kejinan. Jadi orang terkena ayan itu bisa menjadi dua sebab, karena secara medis, juga bisa karena sebab disambar oleh syaiton. Dan kesemuanya itu bisa disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah bagian dari sakit, bagian dari penyakit. Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang memberikan obatnya. Ada sakit, ada kesembuhan. Nah, salah satu cara untuk menyembuhkan ya dengan ikhtiar berobat. Jadi kalau kita diuji oleh Allah dengan sakit, ikhtiarnya berobat dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, bisa diterima oleh akal, kemudian berobatnya secara medis atau herbal, kepada dokter atau kepada tabib, misalnya terapis yang ahli di bidang pengobatan. Atau juga dicontohkan di dalam hadis ini, diobati dengan tawakal dan berdoa kepada Allah. Karena ini terbukti didoakan oleh Rasulullah SAW diijabahi. Maka kalau orang itu sakit didoakan bisa sembuh dengan izin Allah. Sama seperti orang sakit dibawa ke dokter berobat bisa sembuh dengan izin Allah. Tapi juga tidak tidak harus kalau berobat ke rumah sakit, berobat ke dokter mesti sembuh. Tidak. Karena juga banyak contoh baru masuk rumah sakit ternyata pulang-pulang sudah pun sedo, ngoten niku. Padahal nggih ditangani oleh para pakar medis, ngoten niku. Jadi kesembuhan itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Kita hanya disuruh untuk ikhtiar dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, ngoten. Nah, termasuk di sini kalau orang itu sakit ya sakit secara medis ya berobat dengan obat-obatan. Kalau ternyata sakitnya itu karena kejinan atau kesurupan, misalnya karena disambar oleh syaitan atau jin, maka diobati dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, cara pengobatan itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Baik secara fisik yang sakit, Nabi memberikan contoh. Ali bin Abi Thalib pernah sakit mata, itu diobati oleh Rasulullah. Nah, cuman nggih badhe niru nggih, monggo. Ali bin Abi Thalib niku mripate sakit, mantong ngoten diludahi. Jadi didoni ngoten lho.
Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma rabbana as'ati bil ba'sa wasfi anta safila sifa'ila sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama, sembuh. Ngoten niku. Jadi napa? Diludahi ngoten sembuh ngoten, masyaallah ngoten. Kemudian di kali yang lain, masyaallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jadi ada orang yang kesurupan, kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW, diajak bicara, dinasihati, sing nyurupi niku wau medal, ngoten niku. Jadi tiang niku kesurupan atau kejinan ngoten, sebenarnya sudah ada cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, didoakan, dibacakan Al-Quran. Makanya kita ada metode-metode yang diajarkan Nabi supaya kita dijaga oleh Allah dari gangguan-gangguan syaitan itu. Kita di rumah kita masing-masing diupayakan untuk membaca Al-Quran. Rumah yang di dalamnya tidak dibacakan surat Al-Baqarah dimasuki setan. Kalau misalnya dibacakan surat Al-Baqarah di dalam rumah itu, maka setan itu tidak akan bisa masuk. Ini artinya kita hidupkan benteng diri kita dari gangguan setan dengan bacaan Al-Quran. Juga dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita sakit apapun, Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi supaya diberi segera sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Namung nek kula jenengan donga nggih sing napa? Sing yakin, terus nggetu sungguh-sungguh, terus sabar. Dan banyak lagi contoh-contoh yang diajarkan, doa-doa atau dzikir-dzikir untuk kesembuhan dan kesehatan. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, berkata Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, ka'ani angduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah saya itu melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahki, beliau menceritakan, mengkisahkan, nabiyan minal anbiya, seorang nabi di antara para nabi, sholawatullahi wasalamuhu alaihim. Nabi itu dorobahu kaumuhu, jadi kaumnya itu memukuli nabi tersebut. Fa'atmauhu, sampai mereka membuat berdarah nabi itu. Jadi nabi ini tiang sian niku dipukuli sampai getien. Kenapa kok dipukuli? Karena tidak senang dengan dakwah Nabi itu. Akhirnya dilawan dakwahnya itu dengan penentangan, sampai ada yang Nabi itu dipukuli, keluar darah. Namun wahwa yamsahud dama, Nabi itu mengusap darahnya, an wajhihi, dari wajahnya, wahwa yakulu, lalu dia berdoa, Allahumma gfir liqaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Padahal Nabi itu Pak Bu muslimin rahimakumullah, Nabi itu diberi oleh Allah ijabatut dakwah, doanya itu diijabai. Nabi kalau mau berdoa ngoten nggih, diijabai oleh Allah Ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di dalam hadis ini, dulu ada seorang nabi itu yang dimusuhi oleh kaumnya, sampai nabi itu dipukul-pukul oleh kaumnya, keluar darah. Menurut ulama, nabi ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh yang hidupnya paling panjang di antara para nabi-nabi yang lain. Pinten tahun umurin Nabi Nuh ini? 1000 tahun kurang 50 tahun.
Saged dibayangaken 950 tahun ngoten niku. Nah, itu siang hari malam hari setiap waktu setiap saat mengingatkan kepada kaumnya supaya tidak menyimpang. Karena manusia banyak menyimpang itu pada masanya Nabi Nuh itu. Jadi mereka tidak beribadah kepada Allah. Maka Allah mengirimkan Nabi Nuh, mengutus Nabi Nuh untuk mengingatkan, mengajak kepada kaumnya itu agar mau beribadah mengikuti jalan yang benar. Tapi ditolak dakwahnya dengan cacian, dengan makian, sampai kesel jengkel ngoten niki ya, dipukul ngoten, dipukul-pukul diae balang kalih batu ngoten niku sampai keluar darah ini. Nabi Nuh itu nabi yang sangat penyabar dalam berdakwah. Meskipun ditolak, meskipun dimusuhi, tetap mengingatkan, tetap diingatkan kaumnya ini. Selama 950 tahun terus menerus menyampaikan dakwah. Kalau jenengan nggih sabar napa mboten nggih, satu kali dua kali ngoten niki ditolak wis karepmu wis. Mungkin kita demikian. Ini tidak, ini 950 tahun diejek, dicaci maki, dihina. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal, diejek, dihina oleh kaumnya, dikotori dengan kotoran-kotoran. Nabi Nuh itu, Masya Allah. Tapi Nabi Nuh itu sabar, tidak dihadapi permusuhan dari kaumnya itu dengan permusuhan yang serupa, tidak, tapi sabar. Padahal kalau Nabi Nuh ini mau berdoa kepada Allah, ya Allah binasakan mereka, mudah, dan itu diijabahi oleh Allah Ta'ala. Apalagi Nabi Nuh disakiti, dibalang batu misalnya, dipukuli sampai berdarah ngoten niku. Kalau jenengan sampai kelaran-laran ngoten niku mangkel napa mboten gitu ngoten. Terus dongane apik napa elek kira-kira? Nah, umpami sampai menyakitkan hati, terasa sakit ngoten niku, dongane sing metu niku lho mboten donga sing apik ngoten niku. Muga-muga semoga-moga dongane pun medal pun sing apik mboten enten ngoten niku. Yang jelek-jelek yang keluar doanya ini. Kalau Nabi Nuh memberikan contoh, dan nabi-nabi ini memberikan contoh kebaikan. Jadi menghadapi kaumnya yang tidak baik, ngoten niku, kejahatan, keburukan itu dihadapi dengan kebaikan. Makanya di dalam Al-Qur'an sendiri kita diajari oleh Allah, idfa billati hiya ahsan. Jadi idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik. Jadi kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Kalau kita umumnya kan tidak, orang berbuat buruk kepada kita ya nggih napa dibalas yang sepadan ngoten. Tapi kita diajari kalau kita disikapi oleh orang tidak baik ngoten ya dibalaslah dengan kebaikan. Bahkan itu adalah perbuatan yang sangat besar pahalanya di hadapan Allah, adalah berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Pahalanya lebih gede. Kalau bersedekah, bersedekahlah, berilah, berinfaklah, berikanlah, dermakanlah harta itu kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Masya Allah. Kadang-kadang kita kan masih pilih-pilih kan. Ngekei sinten, ngekei sing pleke. Iya. Sing pleke sing dikei sing mboten pleke. Dudu pleke ora apa kate dikei barang ngoten niku. Tidak demikian. Berikan kepada orang yang tidak pernah memberi, ngoten. Itu adalah kebaikan. Berbuat baiklah kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Itu yang diajarkan di dalam Al-Qur'an.
meskipun berat saestu rekoso, apalagi kalau hati kita sedang tersakiti, kadung atine lara ngoten niku kajenge berbuat baik niku lho sangat berat sekali nih. Wong ketemu tok wis getem ngoten niku. Nah, di sini dicontohkan di dalam hadis ini, wa huwa yaqulu, nabi tersebut berdoa, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak mengerti. Maka di dalam hadis ini berkaitan, karena yang berbicara adalah Rasulullah SAW, ini adalah tasliyah kepada Rasulullah. Rasulullah itu berbicara begitu itu karena Rasulullah menghadapi keadaan seperti itu. Rasulullah juga di balang watu ngoten niku. Rasulullah juga sampai dalam perang itu sampai wajahnya itu terluka, sampai giginya rompal ngoten niku, sampai mengalir darah pada waktu perang Uhud ngoten niku. Tapi Rasulullah SAW ingat kepada seorang nabi terdahulu, yaitu Nabi Nuh yang mendoakan kaumnya ketika dimusuhi. Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita sabarul anbiya, sabarnya para nabi. Jadi menghadapi gangguan-gangguan di jalan Allah dalam menyampaikan dakwah kepada manusia itu, para nabi, dan juga pelajaran bagi para ustadz, para mubaligh, para dai, supaya belajar untuk bersabar. Dakwah niku nek diterima nggih alhamdulillah, mboten diterima nggih alhamdulillah. Nanti itu Pak Bu nggih, di dalam hadis itu diterangkan, kalau kita menyampaikan kebenaran ternyata ditolak, ya harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu nanti akan orang-orang yang menolak, orang-orang yang tidak mau, itu nanti sebagai langkah kaki kita mudah untuk masuk surga. Yang terjadi nanti demikian. Makanya tidak ada istilahnya itu kita kecewa, saya ngaji akeh merasa bangga, ngaji ini tambah akeh, saya ngaji titik surut misalnya, sebenarnya sama saja. Jadi diterima atau tidak diterima, banyak atau sedikit, nilainya sama di hadapan Allah, yaitu ikhlas. Ukuran berhasil dalam berdakwah, ukuran berhasil dalam menyampaikan tabligh tidak diukur dengan yang mengaji niku kata, dukungannya kata, backingnya kata, suguhane nggih rame ngoten niku. Tidak. Ukuran suksesnya dalam berdakwah itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula jenengan sing ngaji ikhlas, sing ngajari ngaji nggih kudu ikhlas. Itu baru dianggap berhasil. Kenapa? Nanti akan mendapatkan hasil. Berhasil itu akan mendapatkan hasil, dan hasilnya nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disebutkan, ya sudah pernah kita pelajari di beberapa puluh bulan atau tahun yang lalu, orang itu punya harta, berdirma dengan hartanya. Orang itu punya ilmu, dia menyampaikan ilmunya. Orang itu berjihad di jalan Allah, melakukan amal-amal kebaikan, 3 golongan itu ternyata tidak bisa masuk surga gara-gara satu. Napa? Mboten ikhlas. Makanya kita harus belajar ikhlas dan mengikhlas-ikhlaskan. Nah, termasuk mboten ikhlas wis teko akeh-akeh terus gak ngaji misalnya ngoten, akhirnya grunteng misalnya seperti itu. Terus kemudian kecewa, terus getun. Ini mengurangi keikhlasan. Dugine kula jenengan tok lho nggih. Masih tah mboten ngaji niku lho, ganjarane padha. Umpami niki alhamdulillah niku wonten ngaji ngoten. Niku mboten awal waktu tepat waktu, janjane nggih pun umuman magrib teng ngriku wau. Enten kendaraan niku wau.
kendaraane nutupi dalan, dadi nggih ngentosi rampunge. Nggih. Kula jenengan dikeken sabar. Kemudian pelajaran yang kedua, min akhlaqil anbiya muqabalatul jahal bil ghufran wal musamahah. Termasuk akhlak para nabi yang harus kita tiru adalah menghadapi kebodohan itu dengan ampunan dan kelonggaran. Ibaratnya nek kula angsal gadah pendapat niku sing waras ngalah, ngoten. Sing waras ngalah. Tapi tidak terjebak atau terjerumus dalam kebodohan. Tidak. Tetap berprinsip kepada iman dan amal soleh, ngoten. Jadi menghadapinya ya dengan longgar, dengan lapang, dengan hati yang bikol bin salim, ngoten. Jadi tidak kebodohan itu dihadapi dengan kebodohan, tidak. Nah, itu termasuk akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, mayusibul muslima, tidaklah menimpa kepada seorang muslim min nasobin, berupa kepayahan, wala wasobin, dan tidak juga menimpa seorang muslim berupa sakit, wala hamin, dan tidak pula menimpa seorang muslim berupa sedih, wala hazanin atau kesusahan, wala adzan atau gangguan, wala gomin atau kesusahan yang sangat, hatta saukatu, sampai duri itu yusakuha, itu mengenainya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah memberikan kifaroh dengannya dari dosa-dosanya. Artinya kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat itu akan dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, itu dijadikan sebagai tebusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya pripun? Kula jenengan dadi wong Islam, dadi tiang Islam niku lak ngraosaken pegel lho, nggih, ngraosaken capek, nasobin teng ngriku niku capek payah. Dados itulah untungnya jadi orang Islam. Pegel-pegel niku lho, niku diganjar, ngoten. Apalagi pegel-pegelnya itu pegel dalam kebaikan dan amal soleh. Sakitnya orang Islam itu sebagai tebusan dosa. Capeknya orang Islam itu sebagai tebusan kesalahan. Sedih susahnya orang Islam itu sebagai kafaroh min khotoyahu. Jadi kafarallahu biha min khotoyahu, Allah menebus dengannya dari dosa-dosanya, ngurangi dosa. Dados nek kula jenengan pewegele nemen ngoten niku bersyukur kepada Allah, alhamdulillah niku ngilangi dosa. Kenapa? Pertama kita beriman, yang kedua kita dipilih oleh Allah menjadi orang Islam, beriman dan Islam. Jadi capek, payah, sedih, susah, atau terkena gangguan kehidupan, atau teruji oleh Allah dengan kesusahan yang sangat susah, ini ku nemen karena ada satu persoalan atau masalah. Nah, itu bisa menjadi tebusan kesalahan yang pernah kita lakukan kalau kita ini mau sabar. Karena hadis ini dikaitkan dengan bab sabar. Kula jenengan pogel, sing penting sabar. Niku tebusan kesalahan. Kita sedih susah, kita teruji dengan gangguan-gangguan, sampai duri, sumerep duri nggih, eri ngoten, telusupen. Nek kenging telusupen kajeng atau pring teng ngene tangan atau ten sikil ngoten niku sakit napa mboten?
sampai napa metu medal napa nanahe ngoten niku. Nek kula jenengan niku purun sabar, itu menjadi tebusan dosa. Kesalahan yang pernah kita perbuat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Makanya di dalam hadis ini maksudnya itu adalah al-amrad, yaitu penyakit-penyakit yang menimpa kepada kita. Jadi sakit yang datang kepada kita, atau selain dari sakit berupa gangguan-gangguan, musibah-musibah yang menimpa kepada orang yang beriman, lalu dia bisa bersabar atas musibah, atas sakit, atas gangguan-gangguan itu. Sababu litathirihi minadunub, itu menjadi sebab diampuni dosa-dosanya, disucikan dari dosa. Mulane kula jenengan belajar sabar. Nah, musibah itu kalau disertai dengan keluh kesah, yaitu akan menyebabkan musibah itu sampai kepada fisiknya. Jadi kalau misalnya kita diuji dengan musibah terus tidak sabar, malah banyak sambat, banyak keluh kesahnya, justru itu akan menyebabkan kita bertambah kena musibah secara fisik, tambah loro ngoten, tambah nemen. Soalnya mboten sabar. Mulane diparingi musibah kudu sabar. Enggak sabar ora iso ngilangi musibah kok. Musibah tidak akan hilang dari kita. Maka seller sepripun? Ya sabar. Antara sabar dan keluh kesah utawi sambat. Kula jenengan kaya musibah terus keluh kesah, sambat ngoten, terus tidak terima. Napa kinten musibah niku ilang? Lah mboten, wis kena musibah kok. Ya mending yang diajarkan, ya kita mengikuti yang diajarkan Rasulullah, sabar. Terus asal pahala. Nah, kalau keluh kesah dan sambat ketika datang kepada kita musibah, itu akan menyebabkan musibatun fi faqdanil ajri. Musibah itu akan menghilangkan pahala. Bahkan bisa malah mendatangkan dosa. Nah, disinilah kita ngaji, kita belajar mengilmui sabar, kemudian kita belajar untuk menerapkan atau mengamalkan. Kalau nanti itu datang kepada kita musibah, karena Bapak Ibu muslimin, musibah dan kenikmatan itu beriringan, menyertai setiap manusia. Kita itu diuji oleh Allah dengan kenikmatan, kita juga diuji oleh Allah dengan musibah. Kalau datang kepada kita nikmat, wajib bagi kita bisa bersyukur kepada Allah, maka dengan sebab syukur itulah kita akan mendapatkan kebaikan. Demikian juga ketika musibah datang kepada kita, maka kita sikapi dengan sabar, maka sabarnya itulah yang akan menyebabkan kita mendapatkan kebaikan. Sehingga orang yang beriman mesti mendapatkan keberuntungan dari semua keadaannya. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dari beberapa hadis ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah. Amal kita tercatat sebagai amal soleh makbulah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.